China dengan strateginya pertama ingin menaklukkan dunia, karena penting China menaklukkan dunia. China melakukannya berbeda. China melakukan pendekatan dengan economic approach. Jadi dua-duanya melakukan kolonialisasi. Hanya China menggunakan kolonisasi 5.0 yang disebut economic approach. Economic approach ini luar biasa karena tidak terasa. Bahkan kekomunisannya Cina pun tidak terasa, gitu ya. Kefasisan gerakan bernegara berideologi tidak bertuhan itu pun tidak terasa. Bahkan kita sekarang yang nganggap Hitlernya itu Trump, gitu ya, bukannya yang tidak bertuhan gitu, yang fasis itu ya Trump gitu, bukannya ini. Saya bukan pembela Trump ya, hanya diingetin aja bahwa betapa dahsyatnya propaganda itu bisa merubah mindset kita semua. Nah, tujuan kita sekali lagi bukan untuk menjelek-jelekkan putusan pemerintah, bukan, sekali lagi sabar ya, sabar. Ini tujuannya adalah kita supaya ekonomi kita Anda berdaulat, kita berdaulat, saya berdaulat gitu. Nah, balik lagi ke cerita kita 5.0 itu begini caranya. Mereka menggunakan strategi namanya closed loop. Closed loop itu begini. Kita kasih contoh Bali ya. Jadi kalau ada turis datang ke Bali, turis Cina nih terutama, apa yang dilakukan oleh kolonialisasi 5.0? Jadi dia beli hotel, kemudian dia beli restoran, kemudian dia beli kafe, kemudian dia beli tempat oleh-oleh, kemudian dia punya tour and travel. Begitu kapal dari China datang, dijemput oleh tour travel dia, bawa ke hotel dia, makan di restoran dia, terus nonton tari kecak, terus lihat ini segala macam 1-2, kemudian balik lagi. Itu adalah kolonialisasi 5.0 gitu ya. Dan mereka bayarnya pakai apa? Pakai Alipay. Pakai mereka digitalnya dia. Jadi nggak ada kita megang uangnya pun tidak gitu ya. Nanti semuanya interbank di dalam bank. Balik, itulah 5.0. Anda udah tahu, saya ulangi ini berkali-kali, tapi ini demi pemahaman saya harus ulangi berkali-kali. Kemudian apa yang dilakukan oleh misalnya di Sulawesi Selatan ada perusahaan tambang, itu juga sama. Mesinnya dari Cina, produknya dari Cina, teknologinya dari Cina, uangnya dari Cina, TKA-nya dari Cina, bayar pun pakai yuan gitu ya. Jadi yuan mendadak menjadi cadangan devisa. Saya bilang kok bisa ya segitu naifnya kita menerima cadangan devisanya kita pakai yuan gitu ya. Dan saya sih nggak setuju, tapi monggo ya Pak, kalau pemerintah ngambil itu sebagai sebuah kebenaran versi dia, mereka bertanggung jawab. Kita cuman sisi lain, the other flip of coin, sisi lain dari koin kita lihat kan, bos ini bos gitu ya.